Halo, ketemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan berbicara perihal struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Sebagaimana bentuk teks yang lain, teks prosedur juga memiliki struktur atau bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian atau struktur dalam teks prosedur terdiri dari 1. Pernyataan umum atau tujuan. 2. Alat dan bahan. 3. Langkah-langkah atau petunjuk. Dan 4. Penegasan ulang atau penutup. Nah, bagaimana selengkapnya tentang bagian-bagian tersebut? Mari kita ikuti uraiannya satu persatu berikut ini. Bagian pertama, apa yang disebut dengan pernyataan umum atau tujuan. Pada bagian ini berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks dengan tujuan untuk memberi informasi secara langsung kepada pembaca apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai dalam tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan. Nah, pernyataan umum ini dapat berupa judul atau paragraf pembuka dalam teks prosedur. Berikut ini contoh bagian pernyataan umum dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama, cara membuat angklung. Ini merupakan judul dalam teks cara membuat angklung. Jadi, ini adalah pernyataan umum yang berupa judul, yaitu judul dari sebuah teks prosedur yang berjudul cara membuat angklung. Contoh yang kedua, angklung adalah alat musik dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan getaran bunyi yang tersusun 2, 3, sampai 4 nada. Banyak orang di daerah Sunda menyukai alat musik ini. Mereka saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mulai dari cara pembuatan hingga memainkannya. Dalam teks cara memainkan angklung. Kalau kalian sudah membaca sebuah teks dengan judul cara memainkan angklung, maka bagian inilah yang disebut dengan bagian pernyataan umum. Bagian ini berupa paragraf awal, paragraf pertama yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Bagian kedua yang disebut dengan alat dan bahan. Bagian ini berisi perincian tentang alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan ini biasanya hanya terdapat pada teks prosedur yang berisi pembuatan sesuatu. Sementara kalau dalam teks prosedur yang berisi tentang langkah-langkah melakukan suatu kegiatan, bagian alat dan bahan ini sering dijadikan satu dengan pada bagian langkah-langkah jika memang diperlukan alat dan bahan. Nah, artinya apa? Pada bagian ini kadang-kala dapat digabung dengan langkah pembuatan. Contoh, kalian masih ingat sebuah teks prosedur dengan judul cara membuat angklung? Nah, dalam teks prosedur tersebut, alat dan bahan yang diperlukan diantaranya pisau, gergaji, dan bahannya bambu, tali rotan, dan pernis.
Bagian yang ketiga yaitu langkah-langkah atau petunjuk. Bagian ini berisi perincian yang disarankan kepada pembaca tentang topik yang akan dijelaskan, berupa langkah-langkah yang disusun secara detail. Nah, cara atau langkah yang harus dilakukan agar dalam melakukan kegiatan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, berikut beberapa contoh langkah-langkah kegiatan dalam sebuah teks prosedur. Berikut contoh langkah dalam membuat angklung. Yang pertama, potonglah bambu sesuai dengan ukuran atau biasa disebut dengan membuat bakalan. Kedua, buatlah surah atau nada dengan menyesuaikan panjang tabung dan tinggi lubang. Ketiga, buatlah rangka dan tiang sesuai dengan ukuran. Jadi, pada bagian langkah-langkah ini berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, langkah-langkah ini disusun secara sistematis dan dilaksanakan sesuai dengan urutan. Dan bagian yang keempat yaitu penegasan ulang atau penutup. Nah, pada bagian ini berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk dijalankan dengan baik, berupa penegasan ulang agar prosedur dilakukan sesuai dengan urutan yang benar. Nah, contoh beberapa bagian penegasan ulang diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama, saat ini angklung sudah menjadi warisan bangsa yang mendunia. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya dan seni, kita wajib menjaga dan melestarikannya sebaik mungkin. Ini berisi harapan ya. Kemudian yang kedua, setelah benar-benar kering, satukan dan ikatlah dengan rotan. Jadilah sebuah alat musik bambu bernama angklung. Nah, ini adalah penegasan ulang dari bagaimana supaya sebuah angklung dapat terbentuk dengan baik. Nah, itu tadi bagaimana struktur teks prosedur. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur dapat kita rinci sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kedua, menggunakan kalimat larangan. Ketiga, menggunakan kalimat saran. Keempat, menggunakan kalimat majemuk. Yang kelima, menggunakan kata benda. Yang keenam, menggunakan kata kerja. Ketujuh, menggunakan konjungsi urutan waktu. Kedelapan, menggunakan konjungsi penjumlahan. Dan yang kesembilan, menggunakan deskripsi alat dan bahan serta ukuran. Nah, bagaimana penjelasan dan contoh untuk masing-masing ciri tersebut? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Ciri yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalian tentu sudah ingat ya, apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang menghendaki seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah biasa ditandai dengan pemakaian kata kerja yang umumnya dibentuk dengan akhiran kan, i, dan lah. Contohnya, yang pertama, potonglah bambu sesuai dengan ukuran. Potonglah.
Kedua, setelah benar-benar kering, satukan dan ikatlah dengan rotan. Yang ketiga, agar tampilan angklung terlihat menarik, warnai angklung dengan pernis. Ciri kedua, menggunakan kalimat larangan. Kalimat larangan merupakan kalimat yang menghendaki seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Ditandai dengan pemakaian kata jangan, tidak boleh, dilarang, dan lain-lainnya. Nah, berbeda dengan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah ini menghendaki seseorang melakukan sesuatu. Kalau kalimat larangan menghendaki seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya, yang pertama, jangan gunakan tangan kanan untuk memegang angklung pada bagian tengah tiang angklung. Yang kedua, jangan langsung memainkan angklung. Dan yang ketiga, jangan menyatukan bagian-bagian angklung selagi pernis belum kering benar. Ciri yang ketiga, menggunakan kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran agar seseorang melakukan sesuatu. Ini boleh dilakukan, pun boleh tidak dilakukan. Ditandai dengan pemakaian kata semestinya, lebih baik, sebaiknya, dan lain-lain. Contohnya, sebaiknya memainkan angklung dengan berdiri. Untuk menghasilkan angklung yang berkualitas baik, sebaiknya tabung dan rangka direndam dalam cairan khusus yang aman. Sebagai bangsa yang berbudaya, semestinya kita ikut serta melestarikan angklung. Ciri yang keempat, menggunakan kalimat majmuk. Kalimat majmuk adalah kalimat yang dibentuk dari penggabungan dua buah klausa atau lebih dengan memanfaatkan kata penghubung. Nah, ada kalimat majmuk setara, ada kalimat majmuk bertingkat. Apa itu klausa? Klausa adalah bagian dari kalimat yang sudah memiliki struktur kalimat. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia itu minimal berpola SP, subjek, predikat. Terkait dengan kalimat majmuk ini ada dua macam, yaitu kalimat majmuk setara dan kalimat majmuk bertingkat. Pada bagian berikutnya nanti kita akan bahas apa itu kalimat majmuk setara dan apa itu kalimat majmuk bertingkat. Contohnya, yang pertama, pembuatan rangka dan tiang disesuaikan dengan ukuran angklung. Ini contoh kalimat majmuk setara. Dan untuk menghasilkan suara angklung yang lebih halus dan rata, getarkan angklung dengan frekuensi yang cukup sering sehingga nada akan terus mengisi dan tidak berbunyi nyaring. Ini contoh kalimat majmuk bertingkat. Ciri yang kelima, menggunakan kata benda. Kata benda adalah kata yang merujuk ke segala hal yang dapat dibendakan. Misalnya saja makhluk hidup, benda mati, atau tempat. Nah, terkait dengan kata benda ini ada yang namanya kata benda konkret atau kata benda yang nyata, yang kasat mata, yang keberadaannya bisa kita lihat dengan mata, dan kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tidak kelihatan wujudnya, tetapi kita percayai itu ada. Contoh, potonglah bambu sesuai dengan ukuran. Ini sering disebut dengan bakalan. Bambu
ukuran bakalan merupakan kata benda. Sebaiknya memainkan angklung dengan berdiri. Nah, angklung ini juga kata benda. Dan yang ketiga, masaklah hingga beras berubah menjadi bubur. Beras dan bubur, contoh kata benda. Selanjutnya, ciri yang keenam yaitu menggunakan kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau perbuatan. Contohnya, tuangkan 4 gelas air di dalam panci, potonglah bambu sesuai dengan ukuran, sebagian lagi dibuat sebagai rangka dan tiang, masukkan kemangi dan sayuran, masak hingga empuk. Nah, perhatikan kata-kata tuangkan, potonglah, dibuat, masukkan, masak. Ini adalah contoh kata kerja, yaitu berupa tindakan yang dilakukan. Ciri yang ketujuh, menggunakan konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu adalah konjungsi yang menyatakan urutan berdasarkan waktu terjadinya. Jadi, menunjukkan pentahapan-pentahapan atau urutan-urutan langkah dalam melakukan sesuatu. Biasa ditandai dengan pemakaian kata penghubung, lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lainnya. Contohnya, setelah benar-benar kering, satukan dan ikatlah dengan rotan. Pisahkan batang bambu dari cabang-cabangnya, lalu potonglah menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Biarkan beberapa menit, kemudian basuhlah dengan air bersih. Setelah, lalu, kemudian adalah contoh kata penghubung atau konjungsi urutan waktu. Ciri yang ke-8, menggunakan konjungsi penjumlahan. Ditandai dengan pemakaian kata penghubung dan, lalu, lagi pula, di samping itu, dan lain-lain. Contohnya, taruhlah di atas kompor dan nyalakan kompor. Masukkan kemangi dan sayuran, masak hingga empuk, lalu angkat. Ciri yang ke-9, menggunakan deskripsi alat atau bahan dan ukuran. Yaitu kata yang menyatakan alat atau bahan dan ukuran yang dibutuhkan dalam teks deskripsi. Contohnya, potonglah bambu sesuai dengan ukuran. Setelah benar-benar kering, satukan dan ikatlah dengan rotan. Tuangkan 4 gelas air di dalam panci. Rebus mie dalam air mendidih 400 cc atau 2 gelas. Kata bambu, rotan, panci menyebut pada bahan dan juga alat. Sedangkan 4 gelas air 400 cc atau 2 gelas menyebut ukuran. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Nah, jika kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, silahkan buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe. Sebab dengan begitu, kalian telah mendukung Bapak untuk terus berbagi pengetahuan
dengan kalian. Ya. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan kalian boleh bertanya dan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Terima kasih.